Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, di sini saya mencoba menjelaskan, bukan maksud menggurui panjenengan. Saya di sini yang mungkin sedikit paham akan sejarah. Banyak Bapak Ibu yang menanya-nanyakan tentang sejarah pusaka Gong Kiai Pradah. Di sini saya akan berusaha menjelaskan sesuai apa yang saya pelajari pada waktu kuliah dan penelitian dengan teman-teman dari UM dan Universitas Erlangga, dan juga pernah ngobrol dengan juru kunci Mbah Palil, bahwa pusaka Gong Kiai Pradah ini merupakan pusaka pemberian dari Sultan Pakubuwono ke-1, Raja Mataram Islam, yang mana kenapa pusaka Gong Kiai Pradah ini sampai masuk ke Blitar. Sejarahnya begini Bapak Ibu, dulu pada waktu tahun 1704 sampai 1719 Masehi, di Mataram Islam terjadi gejolak politik atau suksesi politik raja, yang mana pada masa Sultan Amangkurat III itu memiliki banyak selir. Tetapi Sultan Amangkurat III itu juga memiliki permaisuri. Dari banyak selir itu, ada salah satu anak laki-laki dari selir tertua yang bernama Pangeran Prabu itu memiliki keinginan untuk menjadi sultan atau raja di Mataram. Tetapi dalam suksesi kerajaan absolut atau monarki, yang berhak menjadi atau penerus tahta sebuah kerajaan itu adalah anak seorang permaisuri. Jadi Pangeran Prabu ini memiliki niatan untuk membunuh Pakubuwono I agar dia bisa menjadi raja di Mataram. Nah, tapi keinginan Pangeran Prabu ini bocor dan terdengar oleh Pakubuwono I. Maka Pangeran Prabu dihukum oleh Sri Suhunan Pakubuwono I untuk membuka hutan di wilayah Monconegoro Wetan yang masih wilayah Mataram, yang bernama Alas Ludoyo, yang mana di situ dulu pada tahun-tahun itu Alas Ludoyo itu masih merupakan hutan belantara yang banyak dihuni oleh hewan buas. Maka orang Jawa mengatakan jalmo moro jalmo mati jika orang masuk ke Alas Ludoyo pada waktu itu. Keinginan dari Pakubuwono untuk menghukum Pangeran Prabu itu ke Alas Ludoyo, selain untuk membabat alas yang terkenal wingit, tujuan Pangeran Prabu itu agar tujuan Pakubuwono I setelah dia menjadi raja menginginkan bahwa Pangeran Prabu agar bisa tewas atau meninggal oleh serangan hewan-hewan buas atau makhluk-makhluk gaib di hutan Ludoyo. Tetapi Pakubuwono I mengasingkan atau menghukum Pangeran Prabu untuk membuka Alas Ludoyo itu. Beliau juga diberi amanat untuk menyebarkan agama Islam melalui budaya. Maka Pakubuwono I memberi beberapa pusaka yang kelak harus digunakan oleh Pangeran Prabu agar menyebarkan agama Islam. Selain itu juga bisa digunakan untuk menolak balak ketika mau membuka atau membabat Alas Ludoyo. Pangeran Prabu dan istrinya dibuang ke Alas Ludoyo. Di sana beliau ditemani cantrik atau abdinya yang bernama Ki Amat Tariman. Sri Suhunan Pakubuwono I memberi beberapa benda
pusaka kepada Pangeran Prabu, yaitu berupa bende atau gong, ya, gong dan wayang krucil yang sampai sekarang terkenal dengan nama Kiai Bronto, yang di situ Pangeran Prabu oleh Sri Suhunan Pakubono I ditugaskan selain membabat hutan juga untuk menyebarkan agama Islam melalui media budaya. Setelah sesampainya di hutan Ludoyo, Pangeran Prabu beserta Ki Amat Tariman dan istrinya mulai membuka hutan, yang mana hutan Ludoyo terkenal akan keangkerannya dan terkenal akan keganasan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Jadi Pangeran Prabu dan istrinya yang bernama Nyai Wandansari, ya, beliau mulai membuka hutan di Ludoyo dan sekitarnya. Beliau awal dari menurut sejarah Pangeran Prabu ini membuka hutan Ludoyo tidak langsung ke wilayah Ludoyo sekarang, tetapi beliau mulai membuka hutan itu berada di wilayah barat dari Ludoyo, yaitu di wilayah utara Sungai Brantas dan selatan Sungai Brantas. Di situ Pangeran Prabu membuka hutan, membuka lahan untuk menanam padi, tetapi hasilnya jelek atau tidak panen. Karena apa? Wilayah di selatan Sungai Brantas itu terkenal sangat tandus, maka Pangeran Prabu, Ki Amat Tariman dan Nyi Wandansari menyabda bahwa kelak jika rejani zaman atau zaman sudah rame, daerah situ dikasih nama Desa Gogowurung. Akhirnya sampai sekarang di situ ada Desa Gogowurung di selatan dari Sumberjati, itu ada Desa Gogowurung, yang mana di situ Ki Amat Tariman, Pangeran Prabu dan Nyi Wandansari pertama menanam padi tetapi gagal. Akhirnya dengan dari bahasa Jawa itu namanya wurung itu. Nah, setelah itu Pangeran Prabu bergerak sampai melanjutkan babat alasnya sambil menyebarkan agama Islam ke wilayah utara dari wilayah Gogowurung sampai ke Pakel, sampai ke Ludoyo sekarang. Beliau di situ Pangeran Prabu, Nyi Wandansari dan Ki Amat Tariman melakukan kehidupannya layaknya seperti masyarakat biasa, bercocok tanam, bertani, dan menyebarkan agama Islam melalui budaya, yaitu beliau sebagai dalang wayang krucil dengan menggunakan Kiai Pradah atau Kiai Bincak dan Kiai Bronto atau wayang krucil itu untuk menyebarkan agama Islam. Untuk Kiai Pradah sendiri, Bapak Ibu, Kiai Pradah ini adalah suatu pusaka bende atau gong yang mana di Kartosuro di Surakarta, Keraton Solo, sebetulnya dalam masa sekarang itu pusaka bende yang dimiliki oleh Kesultanan Mataram awalnya sampai Kesultanan Surakarta sekarang itu ada dua, yaitu Kiai Bincak dan Nyai Bincak. Awalnya dengan sebelum bernama Pradah itu awalnya bende itu namanya Kiai Bincak. Kiai Bincak dibawa oleh Pangeran Prabu ke Ludoyo. Kalau Nyai Bincak itu sampai sekarang masih ada disimpan di Keraton Surakarta. Itu buktinya pada apa? Saya pernah membaca sebuah artikel pada tahun 19
80 sekian, Keraton Surakarta itu pernah terjadi kebakaran hebat di masa Sultan Pakubuwono XII. Maka pada waktu kebakaran itu, Sri Pakubuwono XII mengutus abdi dalam untuk menabuh Nyai Bincak yang ada di Keraton Surakarta dengan maksud agar menghilangkan mara bahaya atau prahara yang pada waktu itu terjadi di Keraton Surakarta. Jadi dari situ kesimpulan saya bahwa pusaka Gong Kyai Pradah itu berpasangan. Kiai Ki atau laki-laki Mbah Ki itu berada di Lodaya, Nyai Bincak berada di Surakarta. Itu sudah pernah saya cek Bapak Ibu pada waktu saya ke Solo dengan teman-teman dari UNER. Ternyata ada pusaka Kiai Bincak itu di Keraton Surakarta, tapi sayang tidak boleh diperlihatkan, tidak boleh diperlihatkan oleh pihak keraton dengan alasan tertentu. Nah, itu sejarah dari Kiai Pradah. Dan setelah meninggalnya Pangeran Prabu dan Nyai Wandansari dan Ki Amat Tariman, maka sebelum itu Pangeran Prabu menitipkan pusaka gong ini kepada Mbok Rondo Dadapan atau Nyai Partosuto. Nyai Partosuto ini adalah salah satu abdi dari Pangeran Prabu, untuk merawat gong pusaka Kiai Pradah dan wayang krucil Kiai Brontong. Dan dari situ Pangeran Prabu mewejang atau memberi pesan kepada Nyai Partosuto agar pusaka yang ditinggalnya ini setiap bulan Maulud dan 1 Syawal itu dijamas atau dimandikan, disucikan, dan bekas air jamasan dari pusaka itu bisa digunakan untuk mengobati orang sakit, dan mitosnya lagi juga bisa membuat orang awet muda. Itu pesan dari Pangeran Prabu dikala memberikan pusaka gong Kyai Pradah kepada Nyai Mbok Rondo Dadapan atau Nyai Partosuto. Nah, setelah Nyai Partosuto meninggal, pusaka gong Kyai Pradah itu turun-temurun diberikan kepada keturunan dari Nyai Partosuto sampai sekarang. Tetapi di Lodaya sendiri kenyataannya untuk juru kunci dari pusaka gong Kyai Pradah sendiri itu juga turun-temurun dari, masih ada keturunan dari Nyai Partosuto sendiri. Sampai sekarang Mbah Palil pun itu juga ada masih keturunan Nyai Partosuto. Maka dari itu Bapak Ibu, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah gong Kyai Pradah. Ada tambahan lagi, saya ingat bahwa gong Kyai Pradah ini juga dulu pernah pada masa Mataram, pada masa Mataram Islam, pada masa Sutawijaya, yang mana pada masa awal Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Sutawijaya itu terjadi pemberontakan oleh Ki Ageng Mangir. Ya, Ki Ageng Mangir yang memberontak, memboikot, tidak mau tunduk kepada Mataram. Ya. Sultan Panembahan Senopati atau Sultan Sutawijaya memerintahkan untuk menyuruh Ki Ageng Bacor dengan Putri Pembayun, ya, agar menyamar sebagai
seorang ledek keliling dan merayu Ki Ageng Mangir. Karena apa? Bapak Ibu, dalam sejarah Ki Ageng Mangir itu terkenal sebagai orang sakti yang memiliki pusaka Kiai Baru Klinting. Ya, pusaka Kiai Baru Klinting yang sangat sakti, dan mana salah satu pengapesan atau kelemahan dari pusaka Kiai Baru Klinting itu kelemahannya itu diusap oleh kemben seorang wanita. Jadi pada waktu itu Sultan Sutawijaya menggunakan trik agar Mangir kembali dikuasai oleh Mataram, kembali tunduk ke Mataram, menggunakan metode itu. Putri Pembayun ditugaskan sebagai ledek beserta Tumenggung Bacor dan menggunakan gong Kiai dan Nyai Pradah untuk melakukan misi itu. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali Bapak Ibu. Ini sepengetahuan saya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain bisa menambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.